Halo adik-adik, apa kabar yang di rumah? Pasti dalam keadaan sehat kan? Dan tetap sukacita. Mari adik-adik, kita mau naikkan pujian kita, mari kita bersukacita dan terlebih dahulu mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh beribadah online ya Tuhan, tapi kami percaya ketika kami ibadah online, Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan kami mau bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berikan kami hati yang sungguh untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yuk adik-adik, mari kita bersukacita untuk memuji nama Tuhan. Kita naikkan ya pujiannya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput luas membentang, Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput luas membentang, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesus. Sekali lagi adik-adik. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput luas membentang, Yesus besertaku. Sekali lagi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput luas membentang, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka adik-adik, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau adik-adik, karena Engkau Yesusku. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Yuk adik-adik, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan-jalan adik-adik semuanya. Yuk mari kita naikkan pujian kita. Sediakan bagiku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak
sepanjang kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, sungguh besar setiamu Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kasih-Mu setiap hari ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh melekat di dalam setiap hati kami. Berkatilah guru-guru sekolah minggu yang akan mengajarkan kami, sehingga kami boleh semakin mendekat memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih hari ini? Sekarang kita sama-sama persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yuk. Firman Tuhan kita hari ini adalah Allah memelihara yang diambil dari Kejadian 3 ayat 8 sampai 24. Sebelumnya, kakek mau nanya dulu nih, siapa yang di sini udah pernah nyobain yang namanya permen coklat? Ayo, siapa yang di sini suka banget makan permen coklat? Permen coklat itu rasanya enak, manis, pokoknya bikin hati jadi seneng deh tiap makan. Nah, kan adik-adik suka permen coklat, sama nih kayak teman kita yang namanya Lala yang suka banget sama permen coklat. Setiap kali Lala lihat permen coklat, rasanya dia pengen banget makan permen coklat itu. Dan pada suatu hari, ia melihat sebuah permen coklat di dalam lemari makan. Tapi ia tahu permen coklat itu milik ibunya dan dia tidak diperbolehkan untuk memakan permen coklat itu. Tapi karena ia tidak bisa menahan keinginannya, maka ia pun memakan permen coklat itu tanpa sepengetahuan ibunya. Tidak lama kemudian, ibunya pun datang dan mencari Lala. Lala, di manakah kamu anakku? Apakah Lala sudah makan permen coklat yang Mama simpan di lemari makan? Tanya ibunya. Waduh, Lala kaget sekali saat ibunya bertanya. Ia bingung harus menjawab apa. Tetapi karena ia takut dimarahi, maka ia pun menjawab, "Tidak Bu, aku tidak mengetahui di mana permen coklat itu berada." Ibunya pun memandang Lala dan berkata dengan tegas, Lala, apakah kamu sudah berusaha kepada ibu? Coba buka mulutmu. Perintah ibunya. Dengan rasa takut, Lala pun membuka mulutnya dan terbukti di mulut Lala masih ada sisa permen coklat yang dimakannya. Waduh, si Lala ketahuan nih kalau dia bohong.
Kemudian ibunya pun menasihati Lala bahwa Lala tidak boleh berbohong dan tidak boleh mengambil sesuatu tanpa izin ibunya yang memiliki permen coklat itu. Bila mengambil milik orang lain tanpa izin pemiliknya, itu namanya mencuri. Allah tidak suka bila manusia berbohong ataupun mencuri karena hal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Lala sadar dan menyesal atas apa yang ia lakukan karena ia telah tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah salah. Maka ia pun cepat-cepat berdoa dan meminta ampun kepada Tuhan. Ia pun berjanji bahwa ia tidak akan mencuri ataupun berbohong lagi. Ia akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hal yang bisa kita pelajari bersama-sama dari cerita Lala adalah Allah mengasihi kita semua. Ketika kita berbuat dosa ataupun melakukan kesalahan, kita harus cepat-cepat sadar dan menyesalinya, lalu meminta ampun kepada Tuhan Yesus. Karena kasihnya yang begitu besar kepada manusia, maka ia pasti mengampuni dosa manusia, bahkan tetap memelihara kehidupan manusia. Wah, keren banget ya kasih Allah kepada kita. Yang bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan adalah pertama, kita harus menyadari kesalahan kita dan menyesalinya. Yang kedua, kita harus cepat-cepat berdoa dan meminta pengampunan kepada Tuhan yang sangat mengasihi kita. Yang ketiga, kita harus bersyukur atas kasih dan pengampunan serta pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita walaupun kita telah melakukan banyak sekali kesalahan. Dan yang terakhir, sebagai wujud rasa syukur kita harus berjanji untuk tidak mengulanginya dan menjadi lebih baik lagi karena Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kita dan juga pemeliharaan yang sangat ajaib bagi kehidupan kita. Nah, sekarang kita mau membaca ayat hafalan kita bersama-sama yuk. Sekarang adik-adik buka Alkitabnya ya dari 2 Tesalonika 3 ayat 3. Kita baca sama-sama yuk. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Sekali lagi ya, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Amin. Nah, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, sekarang kita sama-sama berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Saat ini kami mau bersyukur atas pengampunan dan pemeliharaan Tuhan Yesus bagi kehidupan kami setiap harinya. Kiranya berkat-Mu tetap tercurah bagi kami dan keluarga kami, serta setiap orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan. God bless you. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas dan memberkati kau selamanya.